Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian dan sifat logaritma. Oke ya, jadi video ini saya dedikasikan khusus untuk membahas apa itu logaritma beserta sifat-sifatnya. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian dan sifat logaritma. Bentuk A log B adalah logaritma B dengan bilangan pokok A. Oke, jadi si A log B ini itu adalah bentuk umum dari logaritma. Dengan A itu adalah bilangan pokok, ya A itu adalah bilangan pokok. Dengan syarat A besar 0 dan A tidak sama dengan 1. B itu adalah bilangan yang dilogaritmakan dengan syarat B besar 0. Teman-teman harus memahami bahwasannya ketika kita berhadapan dengan soal-soal logaritma, kita harus memahami betul sifat-sifat dari logaritma sehingga ketika kita menyelesaikannya dia mudah, itu kita tidak kesulitan. Terkadang kita tidak memahami materi logaritma dengan baik karena kita tidak memahami sifat-sifat dari logaritma. Oke, sifat yang pertama ini disebut dengan sifat penjumlahan logaritma. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kalau dia penjumlahan teman-teman, dia berubah menjadi perkalian. Dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Si A dan A, dia harus sama. Tidak boleh sini 2, sini 3. Ya, kalau dia tidak sama, kita tidak berlaku nih sifat penjumlahan logaritma. Gitu ya. Contoh 2 log 3 ditambah 2 log 4 sama dengan. Oke. Ingat kalau dia penjumlahan logaritma, dia akan berubah menjadi perkalian logaritma. Sehingga ini menjadi 2 log 3 dikali 4 sama dengan 2 log 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log 12. Oke. Sifat nomor 2 ini disebut dengan pengurangan logaritma. Oke ya. A log B dikurang A log C sama dengan A log BC. Oke, kalau tadi penjumlahan menjadi perkalian, sekarang pengurangan menjadi pembagian. Masih dengan syarat yang sama, bahwasannya bilangan pokoknya itu harus sama. Ya, si bilangan pokok ini harus sama. Jika tidak sama, dia tidak berlakulah sifat pengurangan logaritma ini. Seperti itu. Oke, jadi contoh soal di sini, 3 log 8 dikurang 3 log 4 sama dengan 3 log 8 per 4 sama dengan 3 log 8 dibagi 4, 2. Oke, jadi ini jawabannya ya. 3 log 8 dikurang 3 log 4 sama dengan 3 log 2. Ingat, pengurangan menjadi pembagian. Seperti itu. Sifat nomor 3, sifat nomor 3 ini disebut juga dengan identitas logaritma, di mana A log A sama dengan 1. Oke, di sini bilangan pokoknya dan bilangan yang dilogaritmakannya itu sama. Maka jawabannya 1. Contoh, 4 log 4 sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1. 100 log 100 sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. Oke, jadi apabila bilangan pokok dan bilangan yang dilogaritmakannya sama, bilang hasilnya itu 1. Ya. Mau 1 juta log 1 juta pun hasilnya akan tetap 1. Oke. Sekarang masuk ke sifat keempat dari logaritma. Ini disebut dengan sifat perpangkatan ya. Di mana A log B pangkat N itu menjadi N dikali A log B. Contoh 2 log 8. Oke. 2 log 8 ini bisa kita ubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3. 3-nya kita taruh ke depan sehingga kita punya 3 dikali 2 log 2. Oke, sama dengan ya. 3 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Oke, 3 kali 1 sama dengan 3. Ya, 2 log 8 sama dengan 3.
Oke, sekarang kita masuk ke sifat nomor 5. Bagaimana jika pada bilangan pokoknya itu juga terdapat pangkat? Oke, maka inilah sifat nomor 5. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Jadi pangkatnya itu semua kita taruh ke depan dengan cara menjadikannya sebuah pecahan. Oke ya. Contoh 8 log 9. 8 dan 9 bisa kita ubah menjadi perpangkatan ya. 8 itu menjadi 2 pangkat 3 log 9 3 pangkat 2. Oke, sama dengan kita taruh pangkatnya ini ke depan menjadi 2 per 3 dikali 2 log 3. Oke, jadi ini jawabannya ya. 8 log 9 sama dengan 2 per 3 dikali 2 log 3. Kita masuk sifat nomor 6. Ini disebut dengan inverse logaritma. Oke ya. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi, kalau kita mau mengubah kedudukannya, bilangan yang dilogaritmakan menjadi bilangan pokok dan bilangan pokok menjadi bilangan yang dilogaritmakan, tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, contoh 2 log 3 menjadi 1 per 3 log 2. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sifat nomor 7, A log B sama dengan log B per log A. Oke. Contoh 2 log 3 menjadi log 3 per log 2. Seperti itu. Sifat ke-8 ini disebut dengan sifat transistif ya, transistif atau tinggal sifat coret-mencoret dia. Sifatnya A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Dia seolah-olah nih mencoret, saling mencoret dia. B coret dengan B yang pangkatnya, C coret dengan pangkat C, sehingga tersisalah A log D. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 8 sama dengan 2 log 8. Oke ya, ini kita coret di sini. Ini coret, 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 tinggal sisalah 2 log 8. 2 log 8 sama dengan 2 log 8, 2 pangkat 3. Pangkatnya bisa kita turun ke bawah menjadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1, sehingga 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke. Jadi nilai dari 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 8 sama dengan 3. Oke, setelah kita mengetahui apa sih itu logaritma dan apa saja sifat-sifat logaritma, kita dapat buat kesimpulan. Ya, simpulan yang pertama, A log B sama dengan C adalah bentuk umum logaritma. Dengan A adalah bilangan pokok, B adalah bilangan yang dilogaritmakan, serta C ini adalah hasil dari logaritma. Oke, yang kedua, sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat penjumlahan logaritma. A log B ditambah A log C menjadi A log B dikali C. Sifat kedua disebut dengan sifat pengurangan logaritma. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Sifat nomor 3 disebut dengan sifat identitas logaritma. A log A sama dengan 1. Sifat nomor 4 disebut dengan sifat perpangkatan logaritma. A log B pangkat N menjadi N kali A log B. Sifat nomor 5 masih dengan sifat perpangkatan logaritma. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Sifat nomor 6 disebut dengan sifat inverse logaritma. A log B sama dengan 1 per B log A. Sifat nomor 7, A log B sama dengan log B per log A. Sifat nomor 8 disebut juga dengan sifat transistif logaritma. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D.
Sekian video pembahasan pengertian dan sifat-sifat logaritma. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang soal-soal logaritma ya, sehingga nanti teman-teman lebih memahami di mana sih letak sifat-sifat logaritma itu, bagaimana cara menggunakan sifat-sifat logaritma. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini supaya saya semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.